Katawan ko wala na. Lahat ng ginawa ko sa baba naman sa wala. The water makes it a little better. You see that? It's moving. Hello guys, selamat datang di channel Sweet Honey. Pada video kita kali ini, kita akan merangkum cerita dari film horor buatan negara Filipina yang berjudul Motel Acacia. Film ini bergenre horor dan thriller. Rilis pada tahun 2019. Motel Acacia adalah film horor buatan Filipina yang diperankan juga oleh aktor Indonesia bernama Nicholas Saputra. Bercerita tentang seorang pria Filipina yang bernama GC. GC dipaksa untuk mengambil alih bisnis persewaan motel milik ayahnya yang telah meninggal. Motel tersebut terletak di tengah hutan dan menyediakan tempat bagi para imigran ilegal. Namun seiring berjalannya waktu, GC dan para tamu menyadari bahwa Motel Acacia adalah sarang bagi roh kuno yang jahat. Roh tersebut bersarang di setiap kamar dan selalu memangsa lelaki dan menghamili wanita. Ketika persediaan makanan menipis dan badai kencang menghalangi para tamu untuk pergi, mereka semua berupaya bertahan hidup dari bayang-bayang roh jahat yang mengancam mereka. Seperti apa cerita lengkapnya? Yuk mari, kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan flashback. Terlihat ada beberapa orang yang sedang menebang pohon dengan gergaji mesin. Satu orang membawa senter memandangi sebuah pohon besar. Dia terkejut saat melihat batang pohon tersebut muncul bentuk wajah manusia. Pria itu langsung lari, tak lama kemudian, ada sesuatu yang jatuh dari atas. Ternyata itu adalah tubuh wanita telanjang bulat yang tak sadarkan diri. Dengan kondisi perutnya yang membesar seperti wanita hamil. Entah dari mana asal wanita itu dan mengapa tiba-tiba dia terjatuh dari atas. Terlihat ada pergerakan yang muncul dari dalam perut wanita tersebut. Seolah ada sesuatu yang hidup sedang bersarang di dalam perut wanita telanjang itu. Para pekerja pun ikut terheran. Datanglah pria yang membawa pistol dan menembakkannya ke kepala pria yang membawa senter. Terlihat banyak darah yang lambat laun diserap oleh batang pepohonan. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan ada seorang bapak-bapak dengan pria yang lebih muda yang bernama GC sedang mengantarkan orang yang akan menyewa Motel Acacia. Terlihat pria tersebut merasa kurang puas dengan fasilitas yang disediakan motel tersebut. GC dan ayahnya memaksa pengunjung tersebut untuk membuka baju sebelum memasuki kamar. Awalnya pengunjung tersebut tidak mau melakukan hal itu, namun setelah berdebat sengit akhirnya pria itu bersedia membuka baju dan telanjang. Dengan terpaksa para imigran gelap mau melakukan hal aneh yang diminta oleh pemilik motel karena itu adalah satu-satunya jalan. Jika mereka keluar dari motel, kemungkinan mereka akan mati karena kedinginan atau ditembak oleh petugas keamanan. Setelah mengantar pengunjung itu ke kamarnya, GC dan ayahnya menuju ke ruangan CCTV. Terlihat ayahnya membuka satu pintu rahasia dan memasukinya bersama GC. Pria imigran yang telanjang tersebut dengan ketakutan akhirnya berbaring di atas kasur yang bentuknya sangat antik dan aneh. Tak lama kemudian hal mengerikan terjadi, terlihat pria itu terjebak dalam kasur dan ditelan hidup-hidup oleh kasur tersebut. Ternyata, semua ini sudah direncanakan. Dan sepertinya ini bukan kali ayah GC melakukan hal gila tersebut. GC terkejut dan ketakutan saat melihat kasur tersebut bergerak. Tanpa rasa bersalah, ayahnya berusaha menjelaskan kepada GC apa yang sedang terjadi. Singkat cerita ada wanita yang berada di depan motel. Wanita itu bernama Angeli. Dia meminta uang bayaran kepada ayah GC. Angeli adalah salah satu anak buah dari ayah GC. Ayah GC pun membayar separuh dari total uangnya. Mereka berdua terlihat pergi dengan mobil entah kemana. Setibanya di motel, entah bagaimana ceritanya, GC ditopang oleh dua orang tak dikenal masuk ke motel di tengah udara dingin yang ekstrim. Kemudian GC akhirnya sadar setelah diberi pelukan hangat oleh Angeli. Lalu ada beberapa imigran lagi yang mendatangi motel untuk menginap. Pria yang diperankan oleh Nicholas Saputra bernama Don. Don memperkenalkan imigran lainnya kepada GC. GC memberikan makan kepada mereka yang sangat kelaparan. Setelah saling mengobrol, mereka meminta kepada GC untuk ditunjukkan kemana arah kamar mereka masing-masing.
Kemudian beralih ke adegan flashback di mana ayahnya telah terbunuh oleh sebuah peristiwa kecelakaan saat JC yang mengendarai mobilnya. Namun anehnya, tubuh ayah JC terlihat dikelilingi oleh akar dan ranting pohon yang misterius. JC pun lari ketakutan dan mencari pertolongan. Dan itulah kenapa dia ditopang oleh dua orang yang menolongnya di adegan sebelumnya. Saat berada di ruangan CCTV, JC melihat Angelie berada di depan pintu kamar terkutuk tersebut. Saat menghampirinya, JC dipaksa membuka kamar tersebut namun tidak mau. Setelah dipaksa akhirnya JC bersedia membuka pintu kamar tersebut. Untungnya Angelie tidak mencurigai apapun. Dia hanya ingin mencari uang yang disimpan oleh mendiang ayahnya untuk melunasi hutang Angelie. Lalu sepasang kekasih yang telah menolong JC ikut memasuki kamar itu dan ingin tidur di kasur tersebut. Namun JC berupaya melarang mereka karena JC tahu betapa terkutuknya kamar itu. Tapi JC malah diusir oleh si pria. Setelah berhasil mengambil alih kamar terkutuk itu kemudian mereka melakukan adegan bercocok tanam. Dan hal yang mengerikan kembali terjadi. Saat si wanita memompa dari atas, tanpa dia sadari si pria sudah ditelan oleh iblis kasur itu. JC yang mengintip dari ruang CCTV langsung berusaha menolong mereka. Namun terlambat, si pria sudah lenyap dan si wanita sudah tak sadarkan diri. JC membersihkan tubuh wanita itu yang dipenuhi dengan lendir. JC meninggalkan wanita itu untuk beristirahat. By the way, wanita ini bernama Katie. Coba kalian perhatikan baik-baik. Terlihat ada sesuatu yang bergerak di bagian perut Katie. Mereka semua mengalami krisis makanan namun mereka juga tak bisa dengan mudah keluar dari motel karena cuaca dingin yang sangat dahsyat. Mereka pun berdebat satu sama lain. Pria yang bernama Bron tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk melihat sesuatu. Mereka semua dibawa oleh Bron menuju sebuah kolam. Ternyata hal aneh menimpa Katie. Katie yang awalnya terbaring beristirahat, tiba-tiba berada di tengah kolam misterius tersebut dengan kondisi perutnya yang membuncit seketika seperti sedang hamil. Mereka terkejut saat melihat perut Katie yang membesar dan bergerak kencang. Mereka yang merasa kalau Katie berada dalam bahaya, langsung menyuruh Katie untuk segera keluar dari kolam. Lambat laun Katie mulai sadar dan mulai merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya sambil berjalan keluar dari kolam. Katie hanya bisa merintih kesakitan dan berteriak untuk segera mengeluarkan sesuatu yang hidup di dalam perutnya. Semua orang menjadi bingung apa yang ada di dalam perut Katie. JC seketika mengambil sebuah pisau dan berencana membelah perut Katie namun Angelie melarangnya. Terlihat jelas kalau yang ada di dalam perutnya bukanlah bayi biasa karena pergerakannya terlalu ekstrim. Menendang-nendang perut Katie dengan membabi buta, Katie yang semakin menderita dengan rasa sakit yang dirasakannya, langsung mengambil pisau itu dan membelah perutnya sendiri. Dan benar saja, sosok hijau berlendir keluar dari bekas sobekan di perut Katie. Setelah keluar, semua orang berusaha membunuh makhluk kecil tersebut. Monster itu menyerang dan menggigit punggung Bron. Untungnya mereka bisa menolong Bron dan mengunci monster itu di suatu ruangan. Beberapa saat semua orang berusaha keluar dari motel. Namun betapa terkejutnya mereka, kalau semua ban mobil telah ditusuk oleh pisau oleh seseorang. Mereka semua meyakini kalau yang membuat kempes semua ban mobil adalah Angelie. Karena hanya ban mobil milik Angelie yang masih normal. Mereka pun berkumpul namun mereka tidak bisa merasa tenang. Karena mereka terjebak di dalam motel bersama dengan monster dan tidak bisa keluar karena kondisi cuaca yang sangat buruk. Mereka meminta tolong kepada Sami untuk menjaga Bron dan Katie. Diperlihatkan sebuah ruangan yang gagang pintunya tiba-tiba terlepas. Kemungkinan itu adalah ulah monster tersebut yang berusaha keluar dari ruangan. Sami dan Bron melihat ada banyak lendir di salah satu retakan di tembok kamar mereka. Bron menyalakan korek api dan tanpa sengaja api tersebut mengenai lendir tersebut dan membakar sekujur tembok, dan entah mengapa Sami langsung pergi meninggalkan Bron. Gelagat Sami terlihat sangat aneh dan linglung karena terpengaruh oleh ilusi dari roh jahat di motel. Bron yang ditinggal sendiri oleh Sami tiba-tiba dicekik oleh sesuatu yang misterius hingga tewas. Saat semuanya kembali, mayat Bron tiba-tiba ditemukan berada di dalam retakan tembok yang berlendir. Beralih ke Sami. Sami ternyata mengejar monster kecil tersebut dan berencana membunuhnya. Saat yang lainnya ingin membantu Sami, ternyata mereka terlambat, Sami sudah dalam kondisi luka parah. Sami pun ikut tewas. Singkat cerita, Angelie terlihat sedang menggendong bayi monster tersebut. Ternyata Angelie di bawah pengaruh si monster. Dan malah melindungi monster itu dari semua orang. Tanpa berpikir panjang, JC langsung merebut monster itu dan membakarnya.
Don yang merasa kesal berniat membunuh Angeli namun JC melarangnya. Di tengah perdebatan mereka tiba-tiba muncul satu wujud tentakel raksasa yang menyerang kaki Don. Angeli dan JC pun kabur menyelamatkan diri. Saat Don berhasil keluar dari cengkraman monster itu, tiba-tiba Don dijebak dalam satu ruangan oleh Angeli dan JC. Ternyata Angeli dan JC berencana meninggalkan Don di dalam motel karena mobil milik Angeli hanya bisa muat 3 orang. Satu orang adalah Katie yang masih selamat. Namun usaha mereka bertiga untuk pergi tidaklah mudah, karena kunci mobil milik Angeli masih dibawa oleh Don. JC berencana untuk merebut kunci mobil tersebut dari Don. Setelah berdebat panjang, JC akhirnya mampu mengalahkan Don dengan bantuan Angeli yang telah menusuk punggung Don dengan pisau. Don pun terbaring di atas kasur terkutuk itu tanpa menyadari kalau kasur itu sangat berbahaya. Mereka bertiga pun lekas pergi dari tempat itu. Sesaat sebelum mereka pergi, JC terkejut melihat ada monster besar yang menyeramkan muncul di tengah kolam. Kemungkinan besar, monster itu adalah bayi monster yang telah dibuang oleh JC sebelumnya. Namun bayi itu masih hidup dan malah bertumbuh besar. Saat monster ingin menghampiri JC, tiba-tiba monster itu ditarik oleh akar-akar yang ada di dalam kolam. Seolah motel Acacia melarang monster itu menyerang JC. Dengan sombongnya JC berkata, JC kemudian mencari Angeli dan menemukannya berada tepat di atas kasur terkutuk tersebut. JC akhirnya membakar kasur terkutuk itu. Saat pagi hari di cuaca yang lebih memadai, mereka pun pergi dari tempat itu. Namun hal mengerikan terjadi, Angeli tiba-tiba berbicara ngelantur dan merintih kesakitan. JC langsung melihat perut Angeli dan melihat perut Angeli yang sudah membesar dan bergerak kencang. Ternyata sebelum keluar dari motel, Angeli sudah dihamili oleh roh jahat yang ada di dalam kasur terkutuk itu. Angeli yang merasakan sakit meminta JC untuk segera memberikannya sebuah pisau. Angeli langsung keluar dari mobil. JC pun mengejar Angeli namun tidak dengan Katie. Katie malah berkhianat dan langsung meninggalkan mereka berdua. Namun hal mengerikan terjadi pada Katie. Katie mendadak tewas di dalam mobil sesaat setelah merasakan rasa sakit pada kulit tubuhnya. Dan muncul banyak rating pohon dari dalam tubuhnya. JC yang mengejar Angeli akhirnya menemukan dia dalam kondisi banyak darah pada kakinya. Dan benar saja, Angeli telah melahirkan monster di dalam perutnya. Kemudian Angeli pun tewas karena kehabisan banyak darah. Si bayi monster itu mendekat ke arah JC dan merangkak ke kakinya. Entah mengapa JC yang sudah membawa pisau malah mengurungkan niatnya untuk membunuh monster kecil tersebut. Si bayi monster itu berpaling dari JC dan menaiki sebuah pohon dan entah kemana perginya. JC langsung memeluk tubuh Angeli yang sudah tak bernyawa. Namun anehnya tiba-tiba mayat Angeli hilang dari pelukan JC. Setelah JC berkeliling mencarinya, akhirnya dia menemukan satu pohon yang batangnya terukir bentuk wajah manusia. Kemungkinan besar itu adalah pohon jelmaan Angeli. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe jika kalian ingin melihat alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.